Shalom, Shalom. kembali lagi kita bertemu pada hari ini dalam ibadah online Gereja Kristen Kudus Jemaat Restorasi Makassar. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan kita boleh bersama-sama menikmati kasih-Nya, dan saya juga percaya kita dalam keadaan yang sehat dengan kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Mari jemaat, kita akan memulai ibadah pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita angkat pujian bila kulihat bintang kemerlatan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tabur
Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas pengorbanan-Mu bagi kami ya Tuhan. Dan hari ini ya Tuhan atas anugerah-Mu ya Tuhan, kasih karunia-Mu bagi kami boleh berkumpul bersama ya Tuhan dalam ibadah online jemaat GKKI Restorasi Makassar. Kami percaya Tuhan Engkau hadir dalam setiap rumah tangga kami, dalam setiap rumah ya Bapa, dan Engkau kami percaya Engkau menyembuhkan ya Tuhan setiap orang yang sakit ya Tuhan, setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang sakit Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan ya Bapa. Terjadi kelepasan dalam setiap rumah tangga kami ya Tuhan. Kami meminta di dalam nama Yesus. Kami bersyukur ya Allah, kami bersyukur ya Tuhan. Kami memberkati ibadah kami pada hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita lanjutkan pujian kita, mari kita angkat pujian Allah ditinggikan. Dia yang melepaskan kita dari segala beban kita. Haleluya. Haleluya. Bersorak bagi Tuhan yang perisai hidup kita. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindungan. Soraklah
Tuhan. Hari Jumat kita angkat pujian, kita lanjutkan pujian kita. Haleluya Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidup kami Bapa, kami terima semuanya sebagai anugerah-Mu ya Tuhan. Kami percaya tidak ada rancangan-Mu yang gagal dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau Allah yang setia bagi kami Yesus. Semua yang terjadi di dalam hidupku
Shalom, jemaat Rema yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum saya mengajak saudara untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kuasa, Bapa yang mulia, yang telah menganugerahkan putranya bagi kami, menebus hidup kami, dan memberikan kemerdekaan yang sejati dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di hari ini bersama-sama ibadah, ya Tuhan, kami percaya kehadiran Tuhan nyata, urapan Tuhan, kuasa Tuhan bekerja, melawat, menjamah dan menguatkan setiap anak-anak-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, biar Roh Kudus yang bekerja mengurapi kami semua, memberi kami hikmat dan wahyu mengenal Engkau dengan baik dan benar melalui setiap kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan. Doa kami Tuhan, pimpin kami dalam kuasa-Mu, bungkus lindungi kami dalam darah Yesus yang kudus. Demi nama Yesus, kami ikat, kami tolak, dan kami halau segala kuasa-kuasa jahat yang mau mencuri firman. Demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa syukur ini dalam nama Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan kali ini, saudara-saudara, saya ambil di dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang sangat terkenal dalam ayat yang ke-28 dan 29. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jemaat Rema yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Surat Roma dituliskan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang percaya yang ada di Roma untuk mengajarkan mereka akan bagaimana kehidupan pengiringan kepada Kristus yang sejati. Bagaimana hidup orang-orang percaya yang sesungguhnya. Dan juga di tengah-tengah kesukaran yang mereka alami, di tengah-tengah penganiayaan yang mereka alami, baik dari bangsa Roma maupun dari orang-orang Yahudi yang tidak mau mengenal Yesus yang ada di kota Roma. Mereka dikirimkan surat ini Rasul Paulus untuk menghibur juga mereka, menguatkan mereka di tengah-tengah apa yang mereka hadapi, pergumulan-pergumulan mereka, di tengah-tengah aniaya yang mereka alami di Roma. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, setengah situasi ini saudara, salah satu ayat di dalam firman Tuhan disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma. Dan ini juga saudara-saudara menjadi ayat firman Tuhan yang tentunya berlaku sampai kapanpun bagi setiap orang percaya. Mengapa saya katakan bahwa ayat-ayat ini adalah warisan bagi orang-orang percaya, saudara-saudara? Karena dikatakan dengan jelas di sana, saudara-saudara, bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala perkara, dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Baik itu hal yang baik pastinya, maupun hal-hal yang kita anggap tidak baik dalam hidup ini, saudara. Allah tidak meninggalkan, Allah tidak membiarkan kita di tengah keadaan yang kadang kala kita merasa, saudara-saudara, kok Allah diam, kok Allah meninggalkan, kok sepertinya Allah membiarkan. Padahal sebenarnya tidak. Ayat ini jelas mengatakan kepada kita, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan ini saya katakan warisan buat kita, orang-orang percaya khusus. Allah turut bekerja dalam kehidupan orang percaya. Jadi bagi saudara-saudara yang belum percaya dan belum menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatmu, maaf, ini bukan warisan Anda. Tetapi bagi orang-orang yang percaya menjadi warisan yang luar biasa, bahwa Allah berkarya, turut bekerja dalam semua situasi hidup kita tanpa terkecuali. Situasi apapun itu. Situasi yang baik itu sudah pasti. Tetapi ketika keadaan itu, saudara-saudara, adalah keadaan yang kita anggap tidak baik, buruk, bahkan sangat-sangat buruk, saudara-saudara, Allah tidak tinggal diam. Dikatakan di sana, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi saudara, ending dari segala sesuatu di hidup kita ini, ketika yang buruk, yang terburuk, dan yang paling paling terburuk, saudara-saudara, ada di hidup kita. Kalau Allah bekerja di dalamnya, semuanya endingnya untuk kebaikan kita. Mengapa, saudara-saudara? Karena ini kita memang sudah dipilih oleh Tuhan, dan memang saudara-saudara, kita dipanggil oleh Tuhan untuk berada di dalam rencananya. Apa rencana Allah atas hidup kita, saudara-saudara? Ayat 29 berkata demikian, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi inilah rencana Allah, saudara-saudara. Kenapa Allah berkarya dan turut bekerja dalam segala hal? Rencana Allah dikatakan di sini dengan jelas adalah supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus. Itulah rencana besar Allah, membawa kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus. Itu sebabnya dalam perkara yang baik, maka itu sudah pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Tetapi juga dalam keadaan yang buruk, yang sangat buruk, Allah turut bekerja di sana, saudara-saudara, untuk membuat hal yang buruk yang datang kepada kita itu, memproses hidup kita menjadi lebih baik, yang menjadi menyerupai Kristus, saudara-saudara. Dan Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak pernah, saudara-saudara, merancang yang jahat. Ketika iblis merancang yang jahat atas hidup kita, saudara-saudara, iblis mendatangkan berbagai bencana, berbagai hal-hal yang buruk dalam kehidupan ini, saudara.
menimpa semua orang, sama seperti apa yang sedang dialami oleh seluruh dunia hari-hari ini. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, Allah tidak tinggal diam bagi orang-orang yang masuk dalam rencana Allah. Di orang-orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil, yang sudah dipilih, saudara-saudara, yang percaya, Allah tidak tinggal diam. Dalam semua situasi ini, saudara-saudara, Allah turut bekerja di dalam membuat yang buruk ini pasti ada kebaikan yang dihasilkan bagi orang-orang percaya. Kesadaran kita akan hal inilah, saudara, yang akan membuat kita melihat bahwa hal yang kelihatan buruk ini, saudara-saudara, itu mengerjakan yang baik, yaitu memproses hidup kita menjadi lebih serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Saudara yang saya kasih, iblis boleh mereka yang jahat. Dia melakukan hal-hal yang buruk, saudara-saudara. Seperti saya katakan, iblis mungkin memberikan kepada saudara jeruk yang lemon yang kecut, asam. Ya, bagaimana mau menikmatinya? Bagaimana mau memakannya kalau itu asam, kecut, saudara-saudara? Tetapi apa yang akan dilakukan Allah? Yang akan dikerjakan Allah ketika iblis memberikan itu kepada saudara yang asam, yang begitu kecut, dan saudara tidak bisa nikmati. Allah akan mengambil gelas, lalu kemudian Dia memeras jeruk itu, saudara-saudara, lalu memasukkan air ke dalamnya, mencampurnya dengan air, lalu kemudian memasukkan beberapa biji es batu, saudara-saudara. Kemudian Dia akan menambahkan gula dan soda ke dalamnya, mengaduk-aduknya, dan jadilah lemon squash yang begitu menyegarkan dan mendatangkan rasa yang begitu enak, menyegarkan ketika meminumnya. Itulah yang akan dilakukan Tuhan, saudara-saudara. Kalau iblis memberikan kau yang kecut, yang asam, Tuhan akan mengubahnya menjadi sesuatu yang manis, yang baik bagi saudara dan saya. Atau mungkin saudara-saudara, iblis tahu bahwa kau tidak suka dengan terasi, bau, lalu dia berikan terasi kepada saudara. Dengan tertawa dia memberikan saudara. Nih, apa yang akan dilakukan Tuhan, saudara-saudara? Tuhan akan mengambil cobek, lalu kemudian menaruh terasi itu, ya. Lalu apa yang dilakukan? Dia memberikan sedikit garam, lalu dia taruhkan tomat, saudara-saudara, dan beberapa buah cabai. Lalu Tuhan akan ulek itu sampai hancur, saudara. Lalu kemudian dia mengambil wajan, menaruh minyak, lalu menaruh sedikit juga bawang putih, bawang merah, dihancurkan semua. Lalu dia menumis itu, saudara, menjadikan dia sambal terasi yang top. Itulah yang akan dilakukan Tuhan, saudara-saudara. Kalau ada sesuatu yang buruk, ada sesuatu yang tidak bisa kita nikmati dalam hidup ini rasanya, saudara, Tuhan mengubahkan semua itu, akan ada kebaikan di balik itu semua, asal kita menyadari bahwa Allah kita tidak pernah tinggal diam, dan Dia akan melakukan yang terbaik senantiasa bagi kehidupan kita. Mungkin kita mengalami, saudara-saudara, hal yang tidak kita harapkan. Di masa-masa seperti sekarang ini ada banyak orang yang kehilangan mungkin pekerjaan. Mungkin saudara-saudara dia kehilangan pendapatan. Mungkin saudara-saudara dia kehilangan orang-orang yang dikasihi dalam hidupnya akibat pandemi. Tapi kita tetap percaya Allah turut bekerja. Ada pasti hal-hal yang membawa kehidupan kita kepada hal yang lebih baik lagi. Membawa kita, saudara-saudara, bergantung di dalam Tuhan. Membawa kita, saudara-saudara, lebih mengenal Tuhan lewat situasi-situasi itu. Sama seperti minggu yang lalu saya sampaikan, mengapa Tuhan menunda. Tuhan menunda, saudara-saudara, adalah untuk mengerjakan yang terbaik buat hidup kita, menghasilkan yang baik pada akhirnya.
Pada akhirnya saudara, bahwa Tuhan selalu mengerjakan yang terbaik di hidup kita. Bahwa walaupun itu tadinya menyedihkan, walaupun itu tadinya memahitkan saudara-saudara, tetapi di balik itu semua ada perkara yang indah yang Tuhan buat. Saya yakin saudara-saudara semua masih ingat dengan kisah Yusuf dalam kitab Kejadian. Anak dari Yakub, saudara-saudara. Yusuf, saudara-saudara, ketika umur 17 tahun, dia adalah anak yang sangat disayangi oleh ayahnya. Saudara-saudara, ayahnya biasa membuat jubah yang indah, maha indah buat dia. Dan dia juga seorang yang pernah bermimpi, di mana mimpinya dia ceritakan kepada orang tuanya dan saudara-saudaranya. Dan mimpi yang dia sampaikan ini membuat saudara-saudaranya bukannya senang, tetapi saudara-saudara membuat saudara-saudara semakin iri dan dengki dan benci kepada Yusuf. Satu kali saudara, ketika Yusuf umur 17 tahun, dia diminta ayahnya mengunjungi saudara-saudaranya yang sedang menggembala di padang, membawakan mereka makanan, dan sampailah Yusuf ke tengah-tengah saudara-saudaranya. Tetapi dia bukannya mendapatkan hal yang baik ketika dia datang menemui saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya merancang hal yang buruk, hendak menghabisi dia. Lalu saudara-saudaranya merobek jubah indahnya yang dibuatkan oleh sang ayah, memasukkan dia di dalam sumur. Lalu lewatlah pedagang Ismail, lalu menjual Yusuf kepada mereka. Lalu pedagang Ismail membawa dia ke Mesir, dan di Mesir dia dilelang, saudara-saudara, dijual di pasar budak. Ditelanjangi di sana dan dijual. Lalu kemudian dia berhasil, saudara-saudara, dibeli oleh seorang pekerja yang ada di istana Firaun. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah ketika dia mengalami semua ini, Yusuf, saudara-saudara, berpikir dan menyalahkan Tuhan bahwa ini semua datang dari Tuhan? Sama sekali tidak. Ini terbukti ketika istri daripada Potifar menggoda Yusuf. Apa yang dilakukan Yusuf? Kesadaran Yusuf tentang Allah menyatakan kepada kita, saudara, bahwa Yusuf tidak pernah menyalahkan Allah mendatangkan semua keburukan yang sedang dia alami. Dia berkata kepada istri Potifar, "Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini terhadap Allah?" Dia menganggap hal ini adalah kejahatan besar, kalau itu dosa, saudara-saudara. Tidak menyalahkan Allah dalam situasi yang dia hadapi. Dia sadar ada rencana Allah di balik ini semua. Dan akhirnya dia difitnah oleh istri Potifar dan masuk penjara. Di sana dia bertemu dua orang pelayan raja, yaitu juru roti dan juru minum. Yang satu kali ketika malam hari mereka bermimpi, saudara-saudara, dan menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Dan Yusuf mengartikan mimpi mereka. Dan seperti yang Yusuf artikan terjadi kepada dua orang ini, bahwa yang satu kembali jadi pelayan, dan yang satu kemudian, saudara-saudara, itu yaitu juru roti, harus menemui nasibnya, yaitu digantung. Saudara yang saya kasihi, Yusuf berpesan kepada mereka, kalau kalian nanti sudah bebas bertemu dan melayani raja lagi, sampaikan hilwalku ini bahwa aku tidak pantas berada dalam liang lahat ini. Saudara-saudara, tetapi rupanya dia dilupakan. Dia dilupakan. Tetapi saudara, dia tetap tidak menyalahkan Tuhan. Buktinya Tuhan menyertai dia dan dia diangkat menjadi orang kepercayaan sipil di dalam penjara. Dia tidak berharap lagi kepada sang juru minum yang sudah bebas itu. Tetapi Allah bekerja di balik semua itu. Allah yang memberikan visi itu, saudara-saudara, bekerja memberikan mimpi kepada Firaun. Dan tidak ada yang bisa mengertikan. Barulah di situ sang juru minum itu ingat dengan Yusuf di penjara. Lalu dia mau berbicara kepada Firaun. Yusuf dipanggil dan mengartikan mimpi itu, saudara. Singkat cerita, Yusuf diangkat menjadi penguasa
orang yang dipercayai oleh Firaun, penguasa Mesir, bahwa seluruh situasi Mesir ada di bawah kekuasaan dia, dan kecuali atas Firaun saja. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, satu kali saudara-saudara, ketika kelaparan itu terjadi di seluruh tanah Mesir itu dan sekelilingnya, melanda dunia, saudara-saudara, seperti yang diartikan Yusuf dalam mimpi daripada Firaun itu. Ketika kelaparan, musim kelaparan terjadi, datanglah saudara-saudara Yusuf. Dan saudara-saudara Yusuf, saudara-saudara tidak mengenali Yusuf, tetapi Yusuf mengenali saudara-saudaranya. Namun saudara, kita melihat bahwa kemudian Yusuf mengerti apa yang terjadi. Yusuf berkata, saudara-saudara, di dalam Kejadian pasal yang ke-45, di sana kemudian dia memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Dan dia berkata, "Mendekatlah, aku inilah Yusuf yang telah kalian jual. Tetapi sekarang aku menjadi penguasa di tanah Mesir ini." Saudaranya takut. Tetapi dia berkata begini, saudara-saudara. Lalu kata Yusuf dalam Kejadian 45. Lalu kata Yusuf kepada saudaranya itu, saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang telah kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Bayangkan saudara, ketika Yusuf menjadi penguasa, dia mengerti sekarang bahwa ini adalah pekerjaan Allah. Ketika ada saudara-saudaranya datang, dia mengerti bahwa untuk memelihara keluarganya, sebuah bangsa yang besar, dan memelihara kehidupan manusia, saudara-saudara, dia disuruh Allah. Jadi Allah lah yang menyuruh dia pergi ke Mesir. Walaupun dengan cara yang tidak enak, saudara-saudara, dia diperlakukan. Allah menyertai Yusuf, selalu bekerja di dalamnya, dan tidak pernah meninggalkan Yusuf sampai dia menjadi penguasa. Dan itu nyata. Kemudian Yusuf berkata kepada saudaranya, dalam ayat yang ke-8 dia berkata, "Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun, dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Dia mengakui bahwa Allah yang telah mengerjakan semua ini untuk mendatangkan kebaikan, yaitu memelihara kehidupanmu, kehidupan sebuah bangsa, dan memelihara kehidupan banyak manusia yang sedang dilanda kelaparan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bisakah saudara-saudara seperti Yusuf, bahwa mengampuni, mengasihi orang yang telah mengkhianati, menipu, bahkan saudara melakukan kejahatan terhadap dia? Ada sebuah kisah nyata, saudara-saudara. Seorang yang tidak percaya kepada Yesus. Dia bukan orang Kristen, yang berbisnis. Lalu kemudian dia ditipu, saudara-saudara. Dan yang menipu adalah orang Kristen. Dia ditipu, lalu dia bangkrut, saudara-saudara. Dan dia kemudian stres, dia sakit. Dia masuk rumah sakit karena keadaan hati yang pahit. Puji Tuhan, saudara-saudara, bahwa ada orang-orang yang suka mengunjungi rumah sakit, mendoakan orang-orang sakit, lalu kemudian mendoakan orang ini. Lalu ketika dia mendoakannya, ibu ini bercerita apa yang dia alami, kenapa dia sakit. Lalu dia dilayani terus dan akhirnya mau percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Singkat cerita, dia sembuh. Lalu ketika dia sembuh, saudara-saudara, satu kali dia pergi ke gereja. Diajaklah ke gereja oleh orang-orang yang melayani dia selama ini, memuridkan dia. Dan saudara tahu, ketika dia sampai di gereja dan dia beribadah di gereja itu, saudara, ternyata dia berada di gereja yang mana bertemu dengan orang yang menipu dia. Jadi dia satu gereja dengan orang yang telah menipu dia dan membuat dia sakit.
Lalu setelah ibadah, orang yang menipu ini, saudara, datang menemui dengan rasa tidak enak. Dia menyampaikan bahwa dia berjanji untuk menggantikan semuanya, karena memang dia betul-betul juga terpuruk ketika dia menipunya. Apa yang dilakukan orang ini dikatakan, saudara, kalian tidak usah takut. Memang kalian mereka-reka yang jahat, tetapi Allah telah mereka semua menjadi baik, adalah untuk keselamatan saya dan keluarga. Itulah yang dilakukan oleh Yusuf dalam Kejadian pasal yang ke-50, saudara-saudara. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, ketika ayahnya sudah meninggal, mereka takut. Tetapi Yusuf berkata kepada saudaranya, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Saudara yang saya kasih, mungkin saudara dibuli. Mungkin saudara diperlakukan tidak adil. Mungkin saudara dirampas hak-hakmu, saudara-saudara, di dalam engkau bekerja, atau di mana engkau sedang berkarya. Mungkin engkau merasa sedang terpuruk, sedih, hancur hati oleh karena ditinggal orang-orang yang kau kasihi. Orang-orang yang diambil atau sesuatu telah dirampas dari hidupmu dan engkau merasa, saudara, sangat buruk keadaanmu. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, apa yang saudara harus lakukan di tengah situasi ini? Ingat, Allah turut bekerja dalam semua ini. Ada rencana besar, yaitu membawa saudara menjadi lebih mengenal Kristus, menjadi lebih serupa dengan Dia dalam situasi ini. Melalui perkara-perkara ini, saudara, ada kebaikan yang besar yang sedang akan dikerjakan oleh Tuhan bagi kemuliaan Dia. Karena Tuhan akan selalu membawa hidup kita dari kemuliaan kepada kemuliaan demi kemuliaan. Dari iman kepada iman yang semakin disempurnakan, agar kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus. Karena itu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi semua itu? Dan kita tahu bahwa Allah turut bekerja dan pasti semua adalah untuk kebaikan kita. Tidak ada hal yang buruk. Sebenarnya semua menuju kepada untuk kebaikan kita. Firman Tuhan, saudara, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 berkata demikian. Ayat yang ke-16, 17, dan 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau engkau dibuli, engkau dirampas hak-hakmu, saudara-saudara, engkau sedang diperlakukan tidak adil, engkau sedang diambil dari hidupmu, engkau rasa orang-orang yang kau kasihi, yang kau harapkan senantiasa hadir di hidupmu. Saudara, tidak ada hal yang bisa kita lakukan kecuali kita bisa berkata, Tuhan terima kasih. Karena saya tahu di balik ini semua ada perkara indah yang Tuhan sedang kerjakan. Ketika saudara mengangkat syukurmu, ketika saudara mengangkat senantiasa terima kasihmu kepada Tuhan dalam situasi-situasimu, damai sejahteranya memenuhi engkau. Sukacitanya yang sesungguhnya akan senantiasa mengalir dalam hidupmu. Damainya melingkupi hidup saudara. Iblis tidak punya kesempatan untuk mencelakai Anda. Iblis tidak punya tempat untuk memperburuk dan membuat saudara menjadi sakit, tertekan, dan stres. Tetapi saudara-saudara, kalau engkau mengangkat syukur dalam semua itu, engkau justru akan semakin tumbuh dewasa di dalam Kristus. Engkau berkarakter Kristus semakin kuat. Dan saudara-saudara, engkau akan melihat buah dari semua itu adalah mendatangkan berkat-berkat ilahi yang telah dijanjikan, disediakan buat kita. Dan mendatangkan hal yang mungkin saat ini belum dilihat oleh mata saudara, belum terdengar oleh telingamu, dan belum muncul di dalam hatimu. Tapi itu adalah warisan yang Tuhan sediakan bagi kita semua.
Karena itu jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas dalam situasimu itu. Tetapi tetaplah bersukacita, berdoa, dan itu hanya bisa terjadi kalau engkau mau selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Memuji, menyembah Dia, bersyukur senantiasa dalam kehidupanmu, saudara. Apapun yang kau hadapi, ingat, semuanya akan berakhir pada kebaikan dan kesempurnaanmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Hanya firman Tuhan memberkati kita, saudara-saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang saudara alami di hari-hari ini, apapun yang saudara hadapi, apapun yang saudara terjadi ke dalam hidupmu, Allah turut bekerja. Sekarang kita tahu. Kalau selama ini saudara belum tahu, hari ini bersyukur bahwa saudara sekarang tahu bahwa Allah tidak pernah tinggal diam, bahwa Allah tidak pernah membiarkan engkau, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan engkau, saudara. Tetapi Dia sedang membuat semua itu menjadi kebaikan dan kemuliaan bagimu, saudara-saudara. Mendatangkan kebaikanmu dan memuliakan hidup saudara-saudara bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan kita juga, Yesus Kristus. Karena itu saudara jangan takut, tetapi bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Mungkin di antara saudara-saudara sedang mengalami akan hal-hal yang buruk menurut pandangan kami. Tapi dalam pandangan Tuhan itu bukan buruk, itu bukan bencana Tuhan. Itu bukan malapetaka ya Tuhan yang sedang kami alami. Tetapi dalam pandangan Tuhan, ini adalah sesuatu yang membawa kemuliaan bagi kami, membawa kebaikan bagi kami. Karena Allah bekerja di dalamnya, mengubahkannya semuanya untuk kebaikan kami. Mungkin dunia, mungkin orang-orang, mungkin iblis yang selalu mereka yang jahat terhadap kami. Tapi Tuhan ada di pihak kami, mengubah semua menjadi kebaikan bagi kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami bersyukur, umat-Mu bersyukur senantiasa ya Tuhan. Bersyukur bahwa Allah sedang bekerja dalam semua situasi-situasi ini, dan ada kebaikan di balik ini semua. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu, kuatkan umat-Mu, hiburkan umat-Mu ya Tuhan. Biar kebenaran-Mu ya Tuhan menjadi bagian dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Demi nama Yesus Kristus. Amin. Tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya saudara-saudara. Dan kita tahu sekarang, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya dan senantiasa memelihara, menyertai di kehidupan kita. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita angkat pujian tidak dengan tangan yang hampa. Dalam kehadiran-Mu
kasih ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh bersama-sama ya Tuhan menaikkan segala pujian kami ya Tuhan, rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Bapa. Dan kami juga ya Tuhan bersyukur atas firman yang boleh kami dengarkan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan firman yang kami dengarkan ya Tuhan tidak hanya kami dengar ya Tuhan, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang benar ya Bapa. Hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu ya Tuhan, kami percaya Kau tambah-tambahkan hikmat dalam kehidupannya ya Tuhan, memberikan kekuatan, kesehatan, memberkati keluarganya ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Sebagai respon kami atas pemberitaan firman-Mu, kami telah memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan yang terbaik ya Tuhan, yang kami sudah berikan kepadamu ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, memberkati persembahan kami ya Tuhan, bagi jemaat-Mu ya Tuhan, bagi pelayanan kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Haleluya, kami bersyukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Mari jemaat, kita angkat pujian. Haleluya Tuhan. Baik saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena kebaikan-Mu nyata bagi kami. Karena hanya kebaikan yang Kau rancang untuk kami. Tidak ada perkara yang jahat. Tidak ada perkara malapetaka. Hanya kebaikan. Malapetaka pun yang kami hadapi.
kesedihan, kesusahan, pergumulan, Engkau tidak melihat itu semua sebagai malapetaka, karena Engkau mengubahnya menjadi kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Karena itu saudara-saudara, jemaat Rema yang saya kasihi, masuki hidupmu, pergumulan apapun kau hadapi, bahwa Tuhan beserta engkau sedang mengerjakan perkara yang baik bagi kehidupanmu. Terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Bapa kita, serta persekutuan Roh-Nya menyertai kamu senantiasa di tengah segala apapun yang kau hadapi, untuk mengerjakan yang terbaik bagi kehidupanmu dan menghasilkan yang terbaik selalu bagi masa depanmu. Demi nama Yesus. Amin. Demikian ibadah kita, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Sampai kita bertemu dalam ibadah-ibadah berikutnya. Dan saya sampaikan salam restorasi.